setahun saya ditangani oleh dokter spesialis, kurang signifikan perkembangannya. Sampai akhirnya bulan ke-6 saya periksa lagi ke laboratorium di lab dan saya kembali ke dokter spesialis saya di Cilacap. Alhamdulillah saya dinyatakan bebas. Dan Bapak nama nama apa Pak? Siapa? Saya Pak Hanifuddin. Penyakit yang diderita, keluhan yang diderita apa? Boleh saya cerita dari depan ya? Ya monggo. Diceritakan lagi. Saya Persisnya 4 tahun yang lalu lah. Itu akhirnya saya diketahui kalau saya kena teroid. Teroid itu getah bening. Oh, betul. Iya, ketika muter-muter dokter sendiri nggak menemukan, akhirnya saya masuk laboratorium ketahuan teroid dan kemudian saya ditangani oleh dokter spesialis dalam. Saya dari Cilacap jauh. Oh, iya. Setahun saya ditangani oleh dokter spesialis, kurang signifikan perkembangannya. Begitu saya mendengar di sini ada terapi linta, katanya bisa menyelesaikan untuk yang saya rasakan ini. Akhirnya saya terateni waktu itu oleh Pak Sugeng selaku terapis. Saya disarankan sepekan 3 kali. Awalnya rutin ya? Ya, jadi waktu itu ini saya cerita 4 tahun yang lalu. Saya disarankan sepekan itu 3 kali dan itu saya jalani. Alhamdulillah. Sebulan pertama saya merasakan hasil yang signifikan. Bulan ada perbedaan? Iya, bulan ketiga fisik saya yang semula kurus sekali, perlahan punya tenaga, terus tambah daging, sampai akhirnya bulan ke-6 saya periksa lagi ke laboratorium di lab dan saya kembali ke dokter spesialis saya di Cilacap. Alhamdulillah saya dinyatakan bebas. Dan itu luar biasa, cukup mengejutkan kepada dokter. Itu spesialis dalam gitu? Iya, beliau sampai terkejut melihat hasil saya. Kok bisa dinyatakan bebas, sampai akhirnya ngobrol negatif ya? Seputar, negatif, ya? Iya, ngobrol seputar tentang getah bening atau teroid ini, penanganannya gimana, di mana. Dan beliau waktu itu tertarik sekali untuk melihat di sini langsung karena memang di dunia medis kedokteran itu lintah itu nggak dikenal, tidak jadi referensi itu. Nah kemudian setelah saya dinyatakan bebas dan saya memang merasa sehat waktu itu, saya disarankan oleh beliau Pak Sugeng selaku terapi saya itu ya jangan terlena. Jangan terlena dalam arti tetap makannya kontrol, terus tetap rutin kesini walaupun sebulan sekali. Dan waktu itu memang saya akhirnya sebulan sekali. Ya kadang-kadang sebulan 2 kali itu karena kebetulan saya nganter saudara atau tetangga saya yang akhirnya saya perkenalkan agar pada ayo ke terapis linta gitu. Saya jadi seperti keneknya Pak Sugeng itu. Saya suruh giring pasien dari daerah. Tapi sifatnya menolong Pak ya? Iya. Tujuannya kan menolong, bukannya apa-apa. Iya. Saya kenal betul dan memang pasien banyak tuh dari daerah sana akhirnya sampai Banyumas sampai Cilacap. Utamanya saudara ya Pak ya? Dan tentu tidak mungkin mereka mau jauh-jauh ke sini kalau mereka tidak merasakan manfaatnya. Justru karena mereka merasa manfaatnya, yang darah tinggi mereka katanya jadi tidak mumet, iya saya cocok itu. Ya keluhan-keluhan banyak, termasuk saya sendiri kalau suruh testimoni semangat karena memang saya pelaku itu. Ya sekarang ini saya dalam rangka mengikuti saran beliau agar jangan terlena. Ini saya ada 3 bulan saya masukin ya. Saya 3 bulan nggak kesini. Ya, jadi 3 bulan baru kesini. Jadi ya, baru kesini. Sifatnya bukan semakin lama semakin sering terus jadi semakin ketagihan, tapi semakin lama semakin jarang ya Pak ya. Saya ini sebenarnya perawatan aja. Saya secara perasaan saya tetap fit.
sehat, aktivitas biasa saya. Nah, ya ini perawatan aja kesini, alhamdulillah saya. Kalau ada waktu saya kesini. Itu dulu sebelum terapi rasanya seperti apa Pak? Oh, yang namanya getah bening atau di dunia kedokteran dikenal dengan getah tiroid itu pengaruhnya dahsyat sekali, cepat sekali itu. Itu mulai dari tremor, tangan itu getar kayak gini. Terus nafsu makan hilang, maaf aja, nafsu suami istri juga hilang. Kemudian pokoknya badan makin kurus, makin loyo. Secara fisik turun, secara fisik, terus secara mental juga turun ya? Ya, pandangan mulai kunang-kunang. Saya pandangan mulai kunang-kunang. Jadi dahsyat sekali. Termasuk pengaruhnya itu pada suara. Kalau jenengan kenal seperti Ustadz Arifin Ilham itu almarhum, itu kena tiroid getah bening, itu pengaruhnya ke suara, jadi beliau serak seperti itu. Iya, ya qadarullah, waktu itu saya belum kenal sini sih ya. Kalau kenal Ustadz Arifin Ilham itu ternyata kena getah bening, ya bisa mungkin saya datangkan ke sini aja itu. Nah, saya selalu menyarankan kepada teman-teman dimanapun berada yang mengalami nasib seperti saya kena getah tiroid, tolong jangan dioperasi. Itu aja wanti-wanti saya. Soalnya apa? Dari kasus yang seperti saya ini, kemudian jendol dioperasi, akhirnya mereka juga tumbuh banyak dan kembalinya ke sini. Kembali ke sini dalam keadaan sudah banyak, sudah parah, ya akhirnya harus lebih telaten lagi berarti. Saya sempat ketemu di sini beberapa teman yang seperti saya obrol, Mas kok jenengan makin bahas seperti itu? Iya, saya seminggu yang lalu baru operasi dan ini sudah tumbuh lagi di sebelah kiri, di sebelah kanan tuh makin banyak seperti itu tuh. Itu. Dan itu bukan satu dua orang yang saya wawancari di sini saya. Saya mau ngobrolnya di sini. Yang lain. Iya, ngobrolnya di sini. Mas kenapa? Kenapa itu berarti kayak aku. Nah, alhamdulillah mereka yang sabar, tidak mengambil jalan pintas dan operasi, kemudian mau mengikuti saran terapis, ya banyak yang cocok. Contohnya ada ibu-ibu dari Sragen. Dari Sragen apa ya maksudnya ya? Iya. Iya, dari Sragen itu dulu ada tuh orangnya sampai kurus ibu-ibu. Nah, qadarullah ibu-ibu ini sudah divonis harus operasi, ketemu orang ngobrol yang akhirnya menunjukkan di sini. Beliaunya itu akhirnya dipelalai, dipilih kontrak di daerah sini, kontrak biar intensif itu penanganan lintahnya, dan itu betul orangnya tuh tumbuh sampai akhirnya bebas. Alhamdulillah Pak, saya cocok di sini, sekarang sudah sehat ini, sekarang saya sudah ada daging lagi, tidak makan. Itu saya yang tiroid. Dan dalam kenyataannya seperti yang jenengan lihat ini, yang terapi ke sini bukan hanya orang seperti saya kena tiroid, orang kena darah tinggi, orang kena gula. Dulu saya pernah melihat di sini orang yang kena gula saking parahnya nih, nyun sewu, tulang driji-driji udah kelihatan, saking parahnya kan. Datang ke sini ditelateni, itu akhirnya kering kembali lagi. Ini nggak sampai terus habis kan, biasanya katanya dioperasi kan diamputasi gitu kan. Nah, alhamdulillah, tapi ya itu memang rumusnya kesini harus telaten, nggak bisa sekali dua kali itu merasakan. Tapi itu lama-lama bukannya semakin sering, tapi makin jarang. Ya, karena memang dinyatakan seperti perawatan. Iya, dinyatakan baik. Ya. Jadi jangan hanya tiroid, pokoknya yang keluhan kaitannya dengan darah itu kesini insya Allah. Dan kelebihan di sini kan satu, kita tidak dijemukan oleh minum obat yang harus rutin. Saya dulu waktu ditangani oleh dokter spesialis obatnya sekresek. Mau setiap kali mau minum itu sampai bosan sekali setahun, bayangkan itu. Minum obat aja udah takut duluan ya Pak. Iya udah bosan itu. Dan mungkin arahnya semakin lama dosisnya semakin naik. Biasanya kalau obat seperti itu. Nah, kelebihannya di sini tuh nggak pakai obat kayak gitu. Ya pokoknya kita seperti ini bisa ngobrol itu. Bapak kalau banyak lintah seperti itu berarti kan agak serius. Kalau ini mungkin ini bagian lambung, banyak itu.
saya dulu sebelum sesudah ini saya datang sini, saya mengeluh Pak Sumpah, saya kepengen baca Quran yang napasnya panjang. Saya dulu napasnya pendek. Nah, saya kemudian diterapi sini itu. Alhamdulillah. Ada bedanya. Ada bedanya itu. Napas jadi rasanya plong kayak gitu. Rasa betul. Jadi selain penyakit juga Bapak sendiri merasakan ada keluhan yang lain yang belum tentu itu penyakit nih Pak. Iya. Belum tentu penyakit, jadi Terus keluhan lagi, sifatnya keluhan ada. Kadang-kadang kaitannya dengan saraf tersumbat sebenarnya itu ya, darah yang kotorannya mungkin menyumbat kayak gitu. Terus lagi nih, saya lagi nggak mengada-ada. Saya dulu mata ini, saya pedih terus mata, penglihatannya itu udah nggak jelas. Saya mengeluh, Pak Sun, tolonglah mata saya gimana itu. Nah, akhirnya diterapi sini, terus sama sini. Alhamdulillah sampai sekarang saya nggak pakai kacamata. Saya bisa wawancara dengan jenengan juga normal seperti itu. Jadi kita butuh apa itu beliau lebih tahu. Beliau lebih tahu. Pengalaman beliau ini. Iya. Pengalamannya udah. Bapak sendiri sudah merasakan. Bukan hanya ratusan ribuan Ini orang. 4 tahun ini dan sampai sekarang apa namanya? Jadi lebih tahu nih pakai terapi lintas seperti apa. Ya. Ada orang-orang yang belum pernah ke sini mendengar kata-kata lintas saja sudah gigi-gigi kayak gitu. Ya itu dulu awalnya yang apa namanya meyakinkan Bapak ke sini itu yang info yang dari mana Pak? Itu teman saya kebetulan yang masih Cilacap. Oh, dari teman juga. Iya. Pernah ke sini juga? Pernah. Oh, kesini. Beliau lebih dulu. Hanya beda keluhan. Kalau teman saya itu punya benjolan setelur di sini. Benjolan itu setelur di sini. Di belakang leher. Udah divonis supaya operasi juga. Nah, beliau juga termasuk orang yang berpikir panjang rupanya. Iya dioperasi kalau sembuh kayak itu kalau gimana. Nah, kodariko dengar sama orang itu cerita, oh di sana aja tetangga saya ada Kebumen, ada terapi minta kayak itu. Nah, ditelatnya ke sini. 6 kali dia pengakuan. Dari sekelot ini 6 kali datang ke sini sembuh sekali bebas. Itu bebas. Jadi dari teman tidak banyak sekali. dari teman menceritakan terus yakin ke sini gitu. Iya. Terus alhamdulillah Terus yang tidak mengada-ada lagi ya ini istri saya. Saya ini kalau setiap kali ke sini saya dengan istri saya. Ya di samping terapi gitu ya, refreshing jalan-jalan gitu. Nah, awalnya istri saya juga gitu ya, minta kayak gitu. Orang yang tidak tahu itu dikira ditempelkan gitu saja, padahal kan dibungkus plastik. Iya. Cuma moncongnya yang digigitkan gitu. Jadi nggak nempel. Begitu istri saya melihat kayak gitu, istri saya kalau gitu saya berani lah, saya cobalah. Istri saya mengeluhkan ke Pak Sugeng, Pak, saya seumur-umur itu jalan di keramik seperti ini nggak berani. Istri saya kalau di rumah selalu pakai sandal. Ya asam urat itu ya? Ya nggak tahu lah waktu itulah pokoknya. Kalau di asam urat aku nggak tahu. Sama Pak Sugeng diterapi, cuma sekali. Sampai di rumah itu berani nggak pakai sandal. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Jadi rupanya ya mungkin ada saraf yang entah tersumbat atau apa gitu, berlebihan atau gimana. Istri saya nggak berani tanpa sendal. Kemudian setelah diterapi itu bisa tanya langsung istri saya ikut sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang alhamdulillah. Sudah berapa lama itu kejadian yang istri? Ya berarti kan bang saya orang menemani saya. Oh. Menemani saya selama 4 tahun yang lalu berarti ya. Sekali itu sampai sekarang belum ada keluhan yang tentang yang hal yang sama gitu. Iya. Ini artinya masih biasa, sudah biasa. Normal. Dulu pas kesini masuk sih gimana itu? Oh dulu kalau nggak pakai sendal nggak berani ya. Pas kesini masuk bingung deh. Ya kos kakian. Waktu itu Kos kaki gitu. Iya. Jadi di rumah sama. Kalau nggak pakai alas kaki sandal itu ya. Nggak kos kaki nggak juga. kuat. Oh, Nggak gitu. kuat. Nggak kuat. Sekarang enggak. Alhamdulillah kita jadi kuat. Terima kasih Pak ini untuk apa namanya menambah koleksi dokumentasi. Ya. Sifatnya untuk memberi informasi ke yang lain yang membutuhkan. Ya jadi kalau boleh saya tambahkan, teman-teman saya yang kena keluhan tiroid getah bening seperti saya atau hal kaitannya dengan darah, mungkin itu kena gula darah atau apa, ya coba di sini ledakan.
datang ikhtiar ke sini, insya Allah kita tidak akan direpotkan oleh banyak minum obat. Kelebihannya di situ. Alhamdulillah cocok. Di sini memang tidak jual obat gitu. Di sini tidak jual obat, memang khusus terapi gitu. Khusus terapi. Ya. Alhamdulillah. Ya Allah, jadikanlah orang-orang yang mendengarkan doa ini beserta keluarganya, termasuk di antara hamba-hambamu yang Kau ampuni semua dosanya. Engkau lepaskan dari semua kesulitannya, Engkau jadikan mulia akhlaknya, Engkau berkahi semua hartanya, dan Engkau angkat derajatnya. Ya Allah, jadikanlah mereka semua sebaik-baik hamba yang mendapatkan surgamu. Amin.